ketika kamu mengatakan kami umat Kristen tidak pernah membahas agama Islam, kamu minim literasi dan kamu tidak pernah belajar sama sekali. Orang pertama yang menjelek-jelekan agama Islam itu orangnya hadir di abad ke-7, namanya Santo Johannes Damaskus, seorang patriark gereja yang menuduh Nabi Muhammad nabi palsu dan menuduh bahwa Islam adalah sekte sesat dari Kristen. Kemudian kamu tahu tidak istilah orientalis? Orientalis adalah orang-orang seperti Johann Louis Burckhardt, Snock Horgonye. Mereka beragama Kristen bahkan menyamar untuk mempelajari agama Islam. Bahkan mereka mengganti bentuk wajah mereka, bentuk penampilan mereka ala-ala Islam untuk mempelajari Islam sendiri. Nama mereka disebut sebagai apa? Orientalis. Kamu tahu tidak, di sekolah tinggi teologi itu ada pembelajaran namanya Islamologi. Kamu pikir di pondok pesantren ada ilmu Kristologi? Tidak, adikku. Justru kami umat Islam terlalu terlambat membahas Kristologi. Harusnya kalau tahu dari dulu ulama kami sudah bahas Kristologi. Ya, kenapa kami tidak membahas Kristologi? Karena Nabi kami mengajarkan kalau waktu Sayyidina Umar Ibnu Khattab membawa gulungan kitab orang-orang di luar Islam, punyanya ahli kitab, apa kata Rasulullah? Untuk apa itu kitab? Andai Musa hadir di zamanku, dia akan jadi pengikutku. Di sini secara implisit tersirat Nabi kami mengajarkan untuk tidak ngapain belajar kitab kalian. Nah, kenapa kebutuhannya sekarang kami harus belajar kitab kalian? Karena banyak sekali dari kalangan saudara-saudara Kristen seperti Sophie Kutul, Agatha Palermo, Edis Kudis, kemudian si Rudi Sang de Botol, si bom bom hula hula bebe, kemudian siapa mulai yang udah meninggal Uti Watimena gitu. Ya, siapa lagi tuh? Si rata-rata tuh Lidara, penghujat-penghujatnya Pesi Kuncing, kemudian si Christian Cepot. Siapa lagi tuh? Rata-rata mereka menghina agama Islam tanpa ilmu pengetahuan dan tidak jelas kredibilitasnya. RK. Jadi kalau kamu bilang kami tidak pernah membahas, kami yang mana, adindaku? Bukankah setiap apologet kalian itu justru pembahasannya agama Islam? Yang dibuka tuh hadis sair berdarah, sair yang datang bulan. Kamu tahu si sair datang bulan, yang sair berdarah-darah itu? Si sair datang bulan itu yang dia bahas setiap hari di komalnya itu tentang Islam, adinda. Lah, Uni bahkan tidak membahas agama Kristen di awal di sini. Uni bilang yang Kristen kalau naik di sini Uni menginjili nih. Uni mengajarkan kalian, bukan nanya-nanya kalian. Makanya Uni tanya, "Adek, belajar nggak teologi?" Kalau adek nggak pernah belajar teologi, Uni nggak mau tanya-tanya, karena Uni nggak mau seolah-olah menyudutkan kalian dengan pertanyaan itu. Justru Uni izinkan kamu bertanya di Komal Uni. Adindaku, bertanya sama Uni aja ya, biar kalian pinter. Mau bertanya tentang Islam, ayo. Bertanya tentang Kristen juga boleh. Begitu, adinda. Jadi kalau adinda bilang Uni bahas Kristen, ya tergantung situasi kondisi. Kalau ternyata ada orang Kristen nuduh kamu nyembah batu, Uni balas, loh Uni nggak pernah nyembah batu. Ya nyembah batu justru kalian, karena tertulis dalam kitab kalian itu adalah penjuru, kan gitu. Itu namanya mirroring, adinda. Kenapa adinda malah ketika Uni mirroring adinda marah? Tapi adinda tidak pernah datang ke Komal Edis, pernah datang ke Komal Agatha, pernah datang ke Komalnya Lina Wijaya mengatakan janganlah bahas agama Islam, woi. Pernah gak kayak gitu? Kalau adinda tidak pernah seperti itu, artinya adinda itu namanya hipokrit atau munafik. Kenapa? Justru hanya ingin menghentikan saya, tapi tidak mau menghentikan saudara-saudaranya sendiri. Itu kan gak etis begitu. Paham? Paham adinda Uni? Anak Uni, ini anak. Kamu tuh cocoknya jadi anak kayaknya ya. Umurmu masih muda banget kayaknya. Betul? Berapa umurmu? Jadi gini lah Uni, menurutku biarlah agamamu, perdalamlah agamamu, nggak usah bahas agama lain. Biarlah kami dalamkan agama kami, suka kami situ, mau kami menyembah apapun itu, suka kami. Jangan ngebahas agama kami dan menjatuh-jatuhkan, menyudutkan. Oke, siap. Bagaimana kalau Uni janji sama kamu nih? Uni berjanji untuk kamu tidak akan lagi membahas agama Kristen kalau tidak ada lagi apologet Kristen yang membahas agama Islam. Bisa? Itu saya kurang tahu. Ya, pokoknya Uni janji deh sama kamu. Kalau sudah tidak ada lagi apologet Kristen, konten-konten kreator agama Kristen yang tidak lagi membahas agama Islam, tidak ada lagi penginjilan kepada orang Islam, Uni janji sama kamu, Uni tidak akan bahas agama Kristen lagi. Gimana? Setuju? Setuju dong. Adil dong. Adil? Deal? Ayo. Sweet. Berarti ini kalau agama Kristen contohnya, jangan bilang agama, oknum kayak di TV lah ngebahas agama Islam, berarti kalian harus ngebalas ya. Bukan membahas, adekku. Dengar ya. Iya.
Makanya dengar dulu, mirroring, kompasi itu bukan berarti membalas. Membalas itu konteks apa dulu? Melakukan hal yang sama itu sebenarnya menyeimbangkan. Edis itu kan bertanya tentang agama Islam. Di mute dulu adek, di mute dulu, noise. Uni nggak dengar. Nah, Edis itu kan buka komal, lalu dia menaikkan orang Islam. Dia tanya orang Islam. Nah, Uni nggak diizinkan naik ke komal dia untuk menjawab semua tuduhan dari orang Kristen. Uni buka komal. Nah, untuk menjawab itu, Uni harus juga mengajarkan kalian standar yang benar, bahwa misal nih contohnya adekku ini tadi, contohnya tadi tuh, Uni kenapa nabinya sholat di kandang kambing, kan itu tempat najis. Maka Uni bingung, kenapa jadi tempat najis, apa masalah dengan Nabi Uni sholat di kandang kambing, sementara Tuhan kalian yang katanya kudus malah lahirnya di kandang domba. Itu namanya mirroring, komparasi. Kenapa Uni komparasi? Supaya kalian sadar, oh ya, di agama saya ternyata juga ada loh, Tuhan saya aja lahir di kandang domba. Kenapa saya harus marah nabinya orang Islam sholat di kandang kambing ya? Kan seperti itu. Jadi kalau kami tidak mempelajari kitab kalian, kami nggak tahu apa yang ada di kitab kalian. Contoh, naik orang Kristen, wah di agama kami dilarang loh poligami Uni. Untung Uni belajar Bible kan, makanya Uni tanya, mana dalilnya? Mana dalil di agama Kristen dilarang poligami? Ternyata tidak ada dalilnya. Artinya Uni tidak mudah dibohongi oleh pendeta dan gereja, karena Uni sudah belajar agama kalian. Begitu adikku sayang. Paham independen? Paham Adinda? Iyalah Uni, intinya lah nggak usah, kalau intinya kalau pesan kau juga, kalau ingin ngebahas agama kami kan nggak usah menjatuhkan. Enggak ada, Uni nggak pernah menjatuhkan kok. Yang menjatuhkan agama Kristen sendiri adalah kelakuan oknum. Kata-katanya menjatuhkan. Nah, ini yang Uni bingung nih. Kenapa kalau tertulisnya begitu lalu kalian bilang itu menjatuhkan? Dalam kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 8 misalkannya, Tuhan mengambil istri orang, di situ tertulis secara eksplisit, terang-terangan secara tekstual. Gitu. Gini nih. Ayat itu sebenarnya kalau contohnya betul lah yang dibilang itu, Yesus mengambil istri orang. Sebelum dia melakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa dia mengambilnya, alasannya. Kayak gitu juga contohnya Nabi Muhammad nikah di bawah umur, pasti ada alasannya. Oh iya, bukan Nabi Muhammad nikah di bawah umur, Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah. Iya, ada alasan. Betul kan? Adekku, tapi masalahnya ketika kita sudah menjelaskan alasan, ya, ketika kita sudah menjelaskan alasan adekku, artinya kita membenarkan apa yang statement tadi. Contoh, kalau Uni bilang Tuhan ngambil istri orang, lalu kamu jawab ada alasannya, berarti nggak dibantah dong kata-kata itu, bahwa Tuhan ngambil istri orang. Maksud ini apakah ada bantahan gitu loh. Ini yang namanya diskusi. Buat teman-teman muslim yang di bawah, bentar. Iya. Buat teman-teman muslim yang di bawah, kalian bilang jangan baik-baik. Mohon maaf. Saya diajarkan dalam Islam, dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang berbuat baik kepada orang kafir yang tidak menyerang saya. Kalau kalian tidak suka nonton komal saya nggak apa-apa, teman-teman lihat komal lain deh yang debat-debatnya heboh dan luar biasa, silakan. Ini bukan komal yang kalian bisa intervensi saya. Mau orang Islam pergi dari komal ini saya tidak masalah. Saya tidak wajibkan orang nonton komal saya. Siapa yang mau silakan nonton. Jangan ketika kalian bilang saya nggak boleh baik-baik sama dia nggak menghujat agama saya di sini. Kecuali dia menghujat di sini. Bahkan kalaupun dia salah memahami Islam, saya harus maklumi karena dia bukan orang Islam. Itulah tujuan saya belajar, untuk meluruskan dia. Kalau kalian bilang masalah bendera dia, saya tidak menyukai Zionis. Kalau saya harus turunkan mereka karena pakai bendera ini, kapan saya bisa ngobrol dengan orang seperti ini? Jangan kalian ini adalah orang yang apa-apa tuh kayak terlalu reaktifnya itu berlebihan, tau nggak? Kalau saya nggak ngobrol dengan adik kita ini, dari mana dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu ternyata kandang kambing yang dia bilang tadi najis, ternyata nggak najis? Jangan kayak gini. Saya justru nggak suka dengan orang Islam yang mana kalian terlalu reaktif berlebihan kepada mereka. Mereka mencintai orang Israel itu urusan, bahkan mereka punya gambar iblis pun itu urusan mereka. Kalian nggak suka dengan Israel, kalian menghujat Israel, itu kalian menghujat Nabi Yakub, karena Israel itu nama Nabi Yakub. Hujat itu Zionis kelakuannya itu. Kalian tahu nggak Israel itu dalam riwayat hadis, Israel itu nama Nabi. Nama Nabi Yakub adalah Israel. Kalian menghujat Israel, sama aja kalian dengan orang Kristen yang menghujat Nabi Isa atau Yesus.
Kalian mulai benci sama saya. Saya tidak butuh kasih sayang dari kalian yang penuh kebencian. Saya nggak suka. Jangan dia, kalau dia baik-baik, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau dia udah mulai menghujat Nabi, dia mulai menghujat Allah, saya kan turunkan dia. Saya biarkan dulu, nanti saya tanggapi, saya turunkan. Kenapa kalian ajarkan saya untuk tidak berbaik kepada dia? Al-Mumtahanah ayat ke-8 dibaca. Oke, lanjut independen ya. Oke, sekarang kita ke independen nih. Sekarang gini ya adikku, Uni tidak bisa mengikuti mau kamu dengan tidak berdiskusi lintas agama. Kalau kita diskusi lintas agama, kita harus menguasai keduanya. Kita misalnya Uni nih, Uni diskusi sama orang kejawen, Uni minimal mengerti poin-poin kejawen dulu, baru Uni bisa diskusi sama mereka. Kalau tidak, Uni tidak berdiskusi, tapi Uni bertanya sama mereka. Nah, Uni diskusi dengan orang Kristen karena Uni menguasai keduanya. Uni menguasai Al-Quran, Uni menguasai Bible. Yang Uni kuasai aja, bukan semua keseluruhan yang makna dalamnya ya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang Uni bisa kuasai. Nah, kalau adik suruh Uni berhenti, ini namanya adik nggak adil. Adik biarkan orang Kristen bahas Al-Quran, bahas Islam. Dengan ketidaktahuan mereka menghujat pun adik diamkan. Tapi ketika Uni berdiskusi secara akademik, membuka cakrawala berpikir, berbagi ilmu, di sini adik marah. Artinya adik sedang menghentikan Uni yang mencoba mencerdaskan anak bangsa. Tapi adik membiarkan penghujatan terhadap agama Islam. Ini namanya adik nggak adil. Gitu. Gitu loh, Dek. Paham? Ini buktinya kamu sebenarnya. Oke, jadi gini Uni. Ya, apalagi Gini Uni, sebenarnya saya mau tahu-tahu tentang agama Islam ini, mau bertanya-tanya, sebenarnya banyak pertanyaan. Tapi saya takut ujung-ujungnya nanti pertanyaan saya ini dibilang menghujat. Sebenarnya saya ingin bertanya. Gini ya. Saya pernah naik di Komal. Sebentar deh. Oke. Sebentar. Coba kamu baca Undang-Undang Penistaan Agama dan Undang-Undang ITE. Coba kamu baca apa poinnya. Maka setelah kamu tahu, kamu pelajari, maka ikuti jalurnya. Yang menjadi Undang-Undang Penistaan Agama, poin-poinnya adalah mengolok-olok, satu, secara terang-terangan simbol-simbol agama dan ritual-ritual agama dan tokoh-tokoh agama secara terang-terangan. Oke. Yang kedua, ya, menginterpretasikan. Ntar aku ganti dulu ya. Ntar aku kena apa? Lag nih. Bentar ini ganti dulu ke wifi ya. Jadi bentar ini ganti wifi dulu. Tadi pakai kuota itu, bentar. Ini masih nge-lag nggak? Ini masih nge-lag? Ini masih nge-lag? Enggak. Oke. Ini dek, ya dek ya. Sampai mana tadi? Uni ngomong apa tadi? Lupa Uni. Uni ngomong apa tadi? Uni ngomong apa tadi tentang Undang-Undang Penistaan Agama. Nah, coba ya, kalau kita buka Undang-Undang Penistaan Agama nih, mungkin Uni buka Undang-Undang Penistaan Agama ya. Kamu kalau ikuti Undang-Undang Penistaan Agama, kamu aman. Kalau dialektika itu dilindungi, Undang-Undang Pasal 28E. Tanya jawab itu tidak masalah. Kamu bertanya konteksnya ya, Dek. Itu tidak masuk ke dalam penghujatan atau abuse secara verbal. Tapi kamu bertanya saja. Jangan kamu simpulkan sendiri, gitu. Ya, mari kita bahas nih Undang-Undang Penistaan Agama nih. Makanya sebelum diskusi, pelajari dulu Undang-Undang Penistaan Agama supaya tidak terjerat hukum, ya. Nah, kamu tahu dalam dunia akademisi itu biasa itu bertanya jawab itu. Nih, Undang-Undang Pasal 556A KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan. Contoh, Kristen itu agama yang nggak bener. Itu termasuk memprovokasi orang lain untuk benci satu agama tertentu. Kemudian menoda, mentertawakan. Memang ini bisa jadi pasal karet, tapi tetap kamu lindungi diri kamu dengan konteks bertanya, ya. Nah, kemudian nih, nanti kamu dilihat tuh, tujuan kamu itu betul-betul ingin bertanya atau justru kamu hanya ingin menghujat agama Islam. Akan dilihat mens rea namanya. Psikologis kamu akan dibaca sama ahli psikologis dari kalangan apa namanya itu, orang-orang yang kompeten di bidang itu. Bentar, ada yang mau naik lagi nih, bentar.
ya. Ini nge-lag nggak? Ini nge-lag. Aku nge-lag nggak guys? Kok kenapa agak ini ya, agak berat ya. Nah, kemudian gini ya, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun yang ya. Ini jadi kita tuh kelihatan kalau kita tidak ingin orang lain masuk Kristen, misalnya Uni, misalnya jangan kalian masuk agama Kristen, kata kan. Uni masuk penistaan agama itu. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 nih. Undang-undang yang berlaku menjadi dasar lahirnya pasal 156A KUHP melarang penyebaran agama, ajaran agama yang menodai, menyimpang atau menyalahgunakan pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Nah, itu tuh dilarang. Kemudian mentafsir tuh, tidak boleh juga mentafsir kitab suci orang lain gitu. Itu memang nggak boleh. Itu bisa masuk karena delik umum gitu loh. Signal aku kurang baik ya. Bentar guys. Begitu. Jadi kamu belajar dulu deh undang-undang penistaan agama biar kamu aman. Aman.